Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, ni'amahu wa yukafi mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irfa Rizqa Aliza, mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan menjelaskan tentang perbedaan antara niat dan sigot yang dapat terjadi karena beberapa situasi. Yang pertama ada karena kondisi aspek formalitas atau disebut suriyatul akad, dan juga kedua bisa terjadi karena cacat ridho atau bisa disebut dengan uyup ridho. Kemudian akan menjelaskan contoh dari masing-masing kondisi tersebut. Jadi niat dan sigot dalam akad itu dapat berbeda karena beberapa kondisi, yaitu ada dua, ada karena formalitas dan juga ada cacat ridho. Mari kita menuju kepada yang karena formalitas. Nah, formalitas ini dapat terjadi karena setidaknya 4 kondisi. Yang pertama karena bercanda atau hazl, bisa karena taljiah atau terpaksa, bisa karena sakar atau mabuk, dan bisa karena khotok, karena salah yang tidak diketahui. Contoh misalnya dari kondisi suriyatul akad ini, misalnya ada seorang nasabah yang datang kepada bank syariah, dia ingin membeli KPR rumah. Nah, tapi dia tidak mengetahui ternyata yang dia tanda tangani itu adalah akad IMBT atau ijarah mutahiyah bitamlik. Maka karena ketidaktahuan tersebut, itu terjadi kesalahan. Jadi pada akhirnya akad ini berbeda antara niatnya dia jual beli, tetapi kemudian sigot yang dia ucapkan dan yang menjadi ijab qabul adalah ijarah mutahiyah bitamlik. Terus contoh lainnya adalah ketika orang sedang mabuk misalnya, dia karena keadaan tidak sadar sebenarnya ingin menyewa sebuah sepeda atau mobil, tapi karena dia tidak sadar, mungkin dia kemudian melakukan akad jual beli seperti itu. Mungkin karena uangnya banyak gitu ya, dia akhirnya membeli gitu, bukan menyewa karena dia sedang dalam keadaan tidak sadar karena mabuk. Nah, yang kedua itu adalah cacat ridho atau uyup ridho. Hal ini bisa terjadi ketika 4 kondisi, yaitu yang pertama ikrah, terpaksa, yang kedua goben, penipuan, yang ketiga tadlis, penipuan, dan keempat adalah galat, yaitu salah. Nah, menurut penulis dari buku yang saya baca, perbedaan antara suriyatul akad dan juga uyup ridho itu ada karena uyup ridho itu kan dilakukan karena memang kesalahan gitu ya. Tetapi di uyup ridho ini memang terjadi karena ada salah satu pihak yang ingin dan memiliki maksud untuk merugikan orang lain. Jadi misalnya di penipuan, nah misalnya seseorang ini niatnya membeli emas 24 karat, ternyata tapi penjualnya ini memang memiliki maksud untuk menipu pembeli, sehingga yang diberikan misalnya bukan emas murni seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.